Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rizky dari program studi akuntansi kelas reguler C dengan NPM 2511040200077. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan materi tentang trilogi kesempurnaan Islam yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Iman sama saja seperti akidah, Islam sama seperti dengan syariat, dan ihsan adalah akhlak. Mengapa disebut trilogi? Karena Islam bukan hanya sekedar ritual, tetapi Islam adalah sistem hidup yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan 3 hal ini. Yang pertama, keyakinan dalam hati disebut dengan iman atau akidah. Yang kedua, aturan dalam perbuatan disebut juga Islam atau syariat. Yang ketiga, keindahan dalam bersikap disebut ihsan atau akhlak. Ketiganya ibarat akar, batang, dan buah dari sebuah pohon. Yang pertama ada iman atau akidah. Akidah adalah pondasi keimanan atau keyakinan yang kokoh di dalam hati kepada Allah dan rukun iman. Kita itu harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan kitab-kitabnya. Juga iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang maksudnya tuh kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa kita itu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan Rasul. Juga yang lainnya. Domain utama akidah adalah hati atau batin yang digunakan untuk beriman. Maksudnya itu adalah hati atau batin kita, karena iman itu tumbuhnya dari dalam diri kita, yaitu hati. Fungsinya untuk memberi makna dan tujuan hidup. Yang melakukannya adalah orang-orang mukmin. Kenapa hanya orang mukmin? Karena orang Islam itu belum tentu beriman. Iman ini seperti dengan akar pohon. Akar itu letaknya ada di dalam tanah, tidak terlihat, tapi dia adalah sumber kehidupan seluruh pohon. Sama dengan iman. Iman letaknya ada di dalam hati, tidak terlihat, dan isinya adalah rukun iman. Jika pohon akarnya kuat dan dalam, maka pohon tidak akan tumbang walau diterpa angin. Begitu juga dengan iman. Jika keyakinan kita kepada Allah kuat, maka kita tidak akan mudah goyah saat diterpa masalah, fitnah, atau godaan lainnya. Jadi, iman adalah pondasi dan kekuatan dari dalam diri kita. Yang kedua adalah syariat atau Islam. Syariat adalah aturan perbuatan, disebut juga hukum dan aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya itu ibadah. Ibadah itu terdiri dari sholat, puasa, zakat, dan haji. Syariat mengatur aspek ibadah tersebut. Sholat harus dilakukan dengan harus berwudu, puasa harus memenuhi syarat-syarat puasa, seperti contohnya kita harus sudah balik dan berakal sehat. Zakat juga harus memenuhi syaratnya, seperti kita harus cukup dalam finansial dan sudah bisa berzakat. Pergi haji pun juga harus memenuhi syaratnya. Misalnya kita berpergian ke haji jika kita sudah mampu. Itu disebut dengan syariat atau aturan dalam Islam. Domain utama dari syariat adalah fisik atau tindakan. Fungsinya untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan. Yang melakukannya adalah orang-orang muslim. Orang muslim atau orang Islam akan memenuhi syariat atau aturan yang sudah ditentukan.
Lalu ada Islam. Islam itu diibaratkan dengan batang pohon. Batang ini adalah bukti bahwa pohon hidup. Dia tegak, menopang, dan menghubungkan akar dengan buah. Sama dengan Islam. Islam adalah bukti nyata dari iman yang ada di dalam hati kita. Buktinya apa? Yaitu rukun Islam. Yaitu sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan syahadat. Jadi Islam adalah amal lahiriah kita. Iman tanpa Islam ibarat akar tanpa batang, tidak akan terlihat hasilnya. Maka dari itu, iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang sesuai dengan syariat. Akhlak adalah buah dari iman dan amal, yang berarti sikap, perilaku, dan budi pekerti yang terpuji, sesuai dengan ajaran Islam seolah-olah Allah melihatnya, dan terus melakukan kebaikan kepada sesama. Akhlak kepada Allah, contohnya harus kita bersyukur, bertawakal. Akhlak kepada Rasul, kita harus meneladani sunnah-sunnahnya. Akhlak kepada sesama, kita harus jujur, harus amanah, dan harus tolong menolong. Akhlak kepada diri sendiri, kita harus menjaga kebersihan dan tidak boros, agar diri sendiri juga tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Lalu akhlak kepada alam, kita tidak merusak alam dan sayangi binatang. Ihsan juga diibaratkan dengan buah dalam pohon. Untuk apa kita menanam pohon jika tidak berbuah? Pasti tujuannya adalah buahnya. Nah, ihsan ini adalah tujuan paling tinggi. Ihsan artinya kita beribadah dengan kualitas yang terbaik, seakan-akan kita melihat Allah. Buah yang manis akan muncul jika kita merawat akar dan batangnya dengan baik. Begitu juga dengan ihsan. Ihsan hanya bisa lahir jika iman kita kuat dan Islam kita jalankan dengan benar. Buah inilah yang membuat orang lain ingin memetik dan memeladani kita karena akhlak dan ibadah kita yang indah. Kesimpulannya, Islam adalah bukti ketaatan kita kepada Allah melalui amal, perbuatan, dan syariat. Iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati kita kepada Allah dan rukun iman. Sedangkan ihsan adalah puncak dari keduanya, yaitu beribadah dengan sebaik-baiknya seakan-akan Allah melihat kita. Jadi Islam tanpa iman akan kosong, iman tanpa Islam akan lemah. Dan keduanya baru sempurna jika dihiasi dengan ihsan atau akhlak. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.